warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruhani. Saya berasal dari program studi komunikasi penyiaran Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai munasabah Al-Quran. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan munasabah Al-Quran. Nah, kita sama-sama tahu bahwa Al-Quran itu merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nah, Al-Quran ini bertujuan sebagai petunjuk, penjelas, serta mukjizat baik secara lisan maupun ilmiah. Nah, untuk mengetahui petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran perlu didukung dengan ilmu-ilmu yang berkaitan. Misalnya, ketika kita ingin mengetahui latar belakang diturunkannya Al-Quran, kita bisa mengetahui melalui ilmu asbabun nuzul. Nah, tapi tidak semua ayat itu memiliki asbabun nuzul. Nah, maka dari itu ditawarkanlah ilmu munasabah Al-Quran, yang mana ilmu munasabah Al-Quran ini berupaya untuk menghubungkan antara suatu ayat atau suatu surah. Nah, kita masuk ke pengertian munasabah. Nah, munasabah ini secara kebahasaan itu merupakan cocok, patut, mendekati, atau sesuai. Nah, menurut Manakhalid Al-Katan mengartikan munasabah itu sebagai segi-segi hubungan antara suku kata dengan kata yang lain di dalam suatu ayat. Nah, jadi munasabah ini membantu memaknai suatu ayat yang pemaknaannya itu kurang spesifik. Dari beberapa pengertian di atas dapat kita pahami bahwa apabila ada ayat atau surah yang ada di dalam Al-Quran itu sulit dipahami maknanya, maka menurut metode munasabah ini dapat membantu mencari penjelasannya. Nah, dengan cara mencari dari ayat atau surah yang lain. Nah, kalau kita pikir kenapa sih harus dari ayat atau dari surah lain? Jawabannya karena pemahaman ayat secara parsial itu sangat memungkinkan terjadinya kekeliruan. Jadi menggunakan metode munasabah ini itu bisa meminimalisir terjadinya kekeliruan. Nah, kita masuk ke macam-macam munasabah. Nah, munasabah ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada munasabah antar ayat dengan ayat. Nah, pada umumnya para penulis yang menjelaskan tentang munasabah atau ayat dengan ayat mengatakan bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar. Nah, para ulama yang menulis umumnya sepakat bahwa hubungan antar ayat dengan ayat dapat menjadi tuntas manakala dijelaskan oleh ayat-ayat berikutnya. Nah, ayat-ayat yang berikutnya ini berfungsi baik sebagai penekanan atau seperti penjelasan dari ayat-ayat sebelumnya. Nah, menurut Jalaluddin As-Suyuti, munasabah antar ayat dengan ayat itu ada kalanya samar dan seakan-akan berdiri sendiri. Nah, munasabah yang seperti ini perlu diketahui dengan adanya huruf aktaf. Baik, kita masuk kepada munasabah yang kedua, yaitu munasabah antar surah dengan surah. Literatur yang menjelaskan munasabah antar surah dengan surah ini masih sangat terbatas. Pembahasan bidang munasabah ini akan dibagi-bagi di dalam 2 bentuk kelompok. Yang pertama, munasabah antar satu surah dengan surah yang lainnya. Yang kedua, munasabah penutup suatu surah dengan pembukaan surah. Nah, yang pertama, munasabah antara satu surah dengan surah lainnya. Nah, bentuk munasabah ini antara surah dengan yang satu berfungsi memperinci apa yang dijelaskan secara global pada surah sebelumnya. Jadi, surah yang ini berfungsi sebagai penjelas dari surah sebelum-sebelumnya secara keseluruhan, secara global. Nah, misalnya ungkapan Alhamdulillah dalam surah Al-Fatihah ini diperinci oleh surah Al-Baqarah ayat 287 dan 152. Nah, kemudian jenis yang kedua itu adalah munasabah penutup satu surah dengan pembukaan satu surah. Nah, munasabah berikut ini dapat kita lihat pada awal surah Al-Baqarah dengan akhir surah Al-Fatihah. Munasabah pada kedua surah
tersebut terlihat karena adanya artian yang mana manusia yang memohon hidayah jalan lurus kepada Tuhan. Nah, kata permohonan tersebut kemudian diperjelas atau diperinci lagi pada surah Al-Baqarah pada ayat 1 dan 2. Nah, kita masuk ke munasabah yang terakhir, yaitu munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan. Nah, munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan ini sering tampak dengan jelas, tapi sering pula tidak jelas. Nah, munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan ini umumnya memakai pola takkid atau penguat, tafsir atau penjelas, dan i'tiraf atau bantahan. Nah, munasabah antar ayat yang memakai pola takkid yaitu apabila salah satu ayat atau bagian ayat memperkuat arti ayat atau bagian ayat yang terletak di sampingnya. Jadi contohnya seperti ayat pada baris awal itu memperkuat atau memperinci makna dari ayat berikutnya yang terletak di sampingnya. Nah, adapun fungsi-fungsi munasabah itu ada 5. Yang pertama, dapat membantu memahami adanya takwil ayat. Yang kedua, dapat mengetahui makna-makna Al-Quran, ijaznya, menetapkan penjelasan, keteraturan kalimatnya, dan kendala uslubnya. Nah, yang ketiga, dapat mengetahui kedudukan suatu ayat yang terkadang sebagai takkid ayat sebelumnya atau sebagai tafsiran atau selingan. Nah, yang keempat, dapat mengetahui kondisi dan situasi yang merupakan latar belakangnya suatu peristiwa. Dan yang kelima, dapat mengetahui alaka antara khitam suatu surah dengan Fatihah surah berikutnya atau Fatihah dengan kiraan suatu surah. Nah, jadi kesimpulannya adalah munasabah Al-Quran ini merupakan bagian dari ilmu ulumul Quran yang sangat penting. Nah, kehadiran ilmu ini tidak dapat dipisahkan dengan misi ilmuwan yang ingin memahami kandungan Al-Quran secara kasat mata. Karena memahami substansi Al-Quran tidak cukup hanya mengacu kepada kajian histori atau asbabun nuzul semata, tanpa menggali sisi-sisi hubungan logis yang dipisahkan oleh surat atau ayat-ayat dalam Al-Quran. Nah, peran munasabah Al-Quran ini sangat diutamakan sekalipun tidak mempergunakan kajian. Baik, sekian video penjelasan munasabah Al-Quran dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.